Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hasil kali kelarutan atau KSP. Jadi di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang konsep dasar dari KSP. Nah, di video kali ini, kita akan belajar tentang perhitungan dari KSP. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara menghitung nilai KSP dari data kelarutan. Jadi yang diketahuinya itu nilai kelarutannya. Jadi misalnya, diketahui kelarutan dari padatan NaCl itu adalah 6,1 mol per liter. Nah, dari data ini, kita pengen tahu berapa nilai KSP dari NaCl padatan. Nah, gimana caranya? Itu yang akan kita pelajari di video kali ini. Oke, jadi untuk menentukan nilai KSP dari suatu padatan atau dari suatu senyawa, kita harus paham dulu tentang konsep dari KSP. Itu sudah kita pelajari di video sebelumnya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa nilai KSP dari NaCl itu sebenarnya adalah nilai Kc alias nilai tetapan kesetimbangan dari reaksi ionisasi NaCl. Jadi NaCl padatan itu kan terionisasi, Na dan Cl-nya berpisah membentuk ion Na plus dan ion Cl minus. Nah, ini reaksi ionisasi dari NaCl. Kemudian kita juga sudah sering belajar bahwa nilai tetapan kesetimbangan dari suatu reaksi itu adalah perbandingan antara konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Produknya Na plus dan Cl minus, berarti konsentrasi Na plus dikali dengan konsentrasi Cl minus dibagi konsentrasi reaktan, reaktannya itu NaCl, dibagi dengan konsentrasi NaCl. Nah, tapi di sini NaCl kan bentuknya itu padatan, di sini NaCl bentuknya itu solid. Nah, kalau bentuknya solid atau liquid, kalau bentuknya padatan atau cairan, maka pada persamaan tetapan kesetimbangan itu tidak perlu kita cantumkan, tidak perlu kita masukkan. Nah, sehingga NaCl padatan ini kita coret karena dia bentuknya padatan. Kalau padatan dalam persamaan Kc itu tidak perlu dicantumkan. Sehingga nilai Kc dari reaksi ini itu adalah konsentrasi Na plus dikali konsentrasi Cl minus. Ini adalah konsentrasi Na plus di kondisi setimbang, yaitu yang ini 6,1. Ini adalah konsentrasi Cl minus di kondisi setimbang, yaitu yang ini 6,1. Ini 6,1. Nah, kita kalikan dapat nilai KSP dari NaCl. Jadi sebenarnya KSP NaCl itu adalah nilai Kc dari reaksi ionisasinya. Ya udah, tadi di sini NaCl itu kan dia terionisasi. NaCl padatan terionisasi membentuk Na plus larutan dan Cl minus larutan. Nah, reaksi ionisasinya itu seperti ini. Berarti KSP NaCl, tadi KSP itu sama dengan nilai Kc dari NaCl padatan. Ya udah, nilai Kc dari NaCl ini tadi adalah konsentrasi dari Na plus dikali dengan konsentrasi dari Cl minus. Nah, jadi ini adalah rumus dari KSP NaCl. KSP NaCl itu sama dengan konsentrasi Na plus dikali konsentrasi Cl minus. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara kita tahu berapa konsentrasi Na plus dan berapa konsentrasi Cl minus? Sementara di sini yang diketahui itu adalah nilai dari kelarutannya. Diketahui kelarutan NaCl itu 6,1. Nah, sementara di sini kita pengen tahu berapa konsentrasi Na plus dan berapa konsentrasi Cl minus di kondisi setimbang. Ya udah, kita lihat di reaksi yang tadi. Di sini ini kan di kondisi setimbang konsentrasinya itu 6,1, ini 6,1. Nah, sebenarnya 6,1 itu dapat dari mana? Sebenarnya kan 6,1 ini dapatnya dari sini. Dapatnya dari sini. Nah, 6,1 di sini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Nah, padahal 6,1 di sini itu kan menunjukkan NaCl padatan yang larut. Ya udah, sebenarnya 6,1 di sini itu sebenarnya menunjukkan nilai dari kelarutan NaCl. 6,1 mol per liter alias ini sama aja kayak 6,1 molar. Jadi sebenarnya angka 6,1 ini, 6,1 molar ini sebenarnya adalah nilai kelarutan dari NaCl padatan. Jadi angka 6,1 molar ini sebenarnya bisa kita substitusi dengan nilai kelarutan dari NaCl. Karena nilai ini itu menunjukkan jumlah NaCl yang larut. Nah, kalau ini S berarti ini juga S. Berarti ini juga S. Ini juga S. Ini juga S. Ya, jadi di kondisi setimbang, konsentrasi Na plus dan Cl minus itu masing-masing sebesar S molar. Jadi di sini konsentrasi Na plus itu sebesar S molar, begitupun konsentrasi Cl minus itu juga sebesar S molar. Ya udah,
tinggal kita masukkan ke sini. Konsentrasi Na plusnya itu sebesar S, konsentrasi Cl minusnya juga sebesar S. Jadi ini sama dengan S kuadrat. Jadi KSP dari NaCl itu sama dengan S kuadrat. Di mana S-nya itu adalah 6,1 molar. Ya udah, ini 6,1 molar kita kuadratin. 6,1 kuadrat tadi nilainya adalah 37,21. Jadi nilai KSP dari NaCl adalah 37,21. Ya, jadi itu caranya menentukan nilai KSP jika yang diketahuinya itu adalah nilai dari kelarutannya. Caranya pertama, kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya. Kita tuliskan reaksi ionisasinya, kemudian kita tuliskan persamaan KSP-nya. Persamaan KSP itu sama dengan persamaan KC. Ya udah, konsentrasi produk, konsentrasi Na plus dikali konsentrasi Cl minus. Nah, di sini konsentrasinya ternyata sama-sama S. Ya udah, S kuadrat. Oke, biar lebih jelas kita lihat contoh yang ini nih. Ini ada senyawa Hgi2. Di sini diketahui nilai kelarutan dari Hgi2 itu adalah 1,9 kali 10 pangkat minus 10 mol per liter. Tujuan kita sama, kita ingin mencari berapa nilai KSP dari Hgi2. Nah, gimana caranya? Sama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu gimana reaksi ionisasi dari Hgi2. Kita harus menuliskan terlebih dahulu reaksi ionisasi dari Hgi2. Kita tahu Hgi2 dia itu akan terionisasi. Hg dan I di sini dia itu akan terpisah. Di sini akan terbentuk Hg larutan dan I larutan. Nah, tapi ingat ini adalah ion. Kita harus menuliskan berapa muatan dari ion I di sini dan berapa muatan dari ion Hg di sini. Nah, kalau kalian sudah sering belajar, ion I itu muatannya pasti negatif 1. Jadi ini I minus. Ion I itu muatannya pasti negatif 1. Nah, kalau nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu berapa muatan dari I, sebenarnya itu bisa kita lihat di sini. I atau iodin itu muatannya pasti negatif 1. Pasti I minus. Jadi di sini muatan dari I itu pasti negatif 1. Oke, sekarang pertanyaannya berapa muatan dari Hg? Ya udah, sebenarnya kalau ini mah gampang. Kalau kita udah tahu berapa muatan dari salah satu ionnya, kita bisa menghitung sendiri berapa muatan dari ion yang satunya. Caranya gimana? Jadi, I itu kan di sini muatannya negatif 1. Tapi kan I ini ada 2 nih. Ini I2. I-nya ada 2. Berarti ini kita kalikan 2. Negatif 1 kali 2 itu negatif 2. Nah, ini kan Hgi2 itu kan suatu senyawa netral. Dia itu bukan ion, dia itu tidak memiliki muatan. Beda sama di sini. Ini I dia punya muatan karena dia suatu ion, dia punya muatan sebanyak negatif 1. Sementara Hgi2 dia itu bukan ion, dia itu tidak memiliki muatan, alias muatannya itu sama dengan 0. Nah, karena dia muatannya 0, sementara I2 di sini muatannya negatif 2, berarti Hg itu muatannya positif 2. Agar positif 2 tambah negatif 2 itu sama dengan 0. Agar muatan ini itu muatannya netral. Sehingga Hg itu sebenarnya muatannya adalah positif 2. Sehingga sebenarnya ini adalah Hg2+. Ya, jadi itu ya, itu cara untuk menentukan muatan dari suatu ion. Kita cari dulu salah satunya yang gampang dihafal atau sering dibahas. Ya udah, kalau I negatif 1, ini I-nya ada 2, kali 2, jadi negatif 2. Kalau ini negatif 2, berarti yang ini positif 2, karena positif 2 tambah negatif 2 itu sama dengan 0. Oke, jadi Hgi2 itu akan terionisasi membentuk 2 jenis ion, yaitu ion Hg2+, dan ion I-. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini, reaksi ionisasi ini itu belum setara. Kalau kita lihat di sini, di ruas kiri, I-nya tuh ada 2. Ini I2, sementara di ruas kanan, I-nya itu baru 1. Nah, agar setara, agar seimbang, maka di sini kita kalikan 2. Nah, sehingga di ruas kiri dan ruas kanan, jumlah I-nya itu sama-sama 2. Ya, jadi ini reaksi ionisasi yang lengkapnya. Hgi2 itu terionisasi membentuk Hg2+ dan 2I-. Oke, sekarang langkah selanjutnya apa? Apa yang perlu kita lakukan setelah kita tahu reaksi ionisasi dari Hgi2? Ya udah, kita tahu KSP dari Hgi2 itu sebenarnya adalah nilai KC atau nilai tetapan kesetimbangan dari Hgi2. Ya udah, kalau reaksinya seperti ini, kita udah sering belajar, berarti nilai tetapan kesetimbangannya itu adalah konsentrasi Hg2+ dikali konsentrasi I-, kita pangkatin 2. Karena di sini I- koefisiennya 2. Karena dia koefisiennya 2,
di sini kita pangkatin 2. Ya, ini adalah rumus dari KSP HGI2. Konsentrasi Hg2 plus dikali konsentrasi I minus kita pangkatin 2. Berarti sekarang tugas kita selanjutnya adalah menentukan berapa konsentrasi dari ion Hg2 plus dan berapa konsentrasi dari ion I minus di kondisi setimbang. Nah, di sini dia berapa nih konsentrasinya? Kalau tadi kan untuk NaCl, di sini diketahui kita menemukan bahwa konsentrasi Na plus itu sebesar S, begitupun konsentrasi Cl minus itu sebesar S. Nah, ini sebenarnya gara-gara NaCl itu kelarutannya kan ini sebesar S nih, NaCl kelarutannya sebesar S. Berarti kalau ini S dan di sini koefisiennya sama-sama 1, berarti di sini juga S, di sini juga S. Nah, untuk HGI2, dia kan kelarutannya misalnya sebesar S nih, dia kelarutannya sebesar S. Berarti karena di sini koefisiennya sama-sama 1, berarti Hg2 plus konsentrasinya juga sebesar S. Sementara di sini, ini koefisiennya 2. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2. Kalau di sini S, berarti di sini 2S. Ya, jadi di kondisi setimbang, konsentrasi Hg2 plus itu adalah sebesar S, sementara konsentrasi I minus itu sebesar 2S. Ya udah, angka ini kita masukkan ke rumus ini. Jadi, nilai KSP dari HGI2 adalah konsentrasi Hg2 plus itu S, ini S, konsentrasi I minus itu 2S, ini 2S, kita pangkatin 2. Jadi ini kalau kita otak-atik dapat 4S pangkat 3. Ya, jadi nilai KSP dari HGI2 itu adalah 4S pangkat 3. Di mana S-nya itu adalah 1,9 kali 10 pangkat minus 10. 1,9 dikali 10 pangkat minus 10. Ini kita pangkatkan 3. Jadi nilai KSP-nya adalah, kalau kita hitung pakai kalkulator, dapat nilainya 2,74 dikali 10 pangkat minus 29. Ya, jadi ini nilai KSP dari HGI2. Nilai KSP-nya 2,74 kali 10 pangkat minus 29. Ya, jadi caranya seperti itu ya. Kita tentukan dulu reaksi ionisasinya. Kita tuliskan dulu reaksi ionisasi dari HGI2, kita tentukan koefisiennya. Nah, baru setelah kita tahu seperti apa reaksi ionisasinya, kita tuliskan rumus KSP-nya. Rumus KSP untuk HGI2 itu adalah konsentrasi Hg2 plus dikali konsentrasi I minus dipangkatin 2. Nah, setelah itu kita cari berapa konsentrasi dari Hg2 plus dan berapa konsentrasi dari I minus. Kemudian angka ini kita masukkan ke sini. Nah, nanti dapat nilai KSP-nya berapa. Oke, sekarang kita lihat contoh yang terakhir. Di sini ada senyawa AlOH3. Kelarutannya itu adalah 4,22 kali 10 pangkat minus 12 mol per liter. Kita pengen tahu berapa nilai KSP dari AlOH3. Oke, caranya sama. Kita tentukan terlebih dahulu seperti apa reaksi ionisasi dari AlOH3. Jadi, AlOH3 dia itu kan akan terionisasi. Di sini ada Al, ada OH. Berarti di sini akan terbentuk ion Al dan ion OH. Nah, oke, sekarang kita tentukan berapa muatan dari ion Al dan ion OH di sini. Yang paling gampang, karena kita sudah belajar asam basa, kita tahu pasti OH muatannya itu negatif 1. Jadi ini adalah ion OH-. Kemudian, kalau OH muatannya negatif 1, ini kan OH-nya ada 3. Berarti kita kalikan 3, berarti totalnya itu ada negatif 3. Karena ini suatu senyawa netral yang muatannya 0, berarti jika OH3 itu muatannya negatif 3, berarti Al itu muatannya positif 3 ya. Agar positif 3 tambah negatif 3 itu sama dengan 0. Jadi Al di sini muatannya positif 3 alias Al3+. Ya, berarti ionisasi dari senyawa AlOH3 itu akan menghasilkan 2 jenis ion, yaitu ion Al3+ dan ion OH-. Nah, tapi kita perhatikan di sini, di ruas kiri, OH-nya ada 3 buah, sementara di ruas kanan OH-nya cuma 1. Nah, agar setara, agar seimbang, di sini kita kalikan 3, agar OH di ruas kiri dan OH di ruas kanan itu sama-sama 3. Ya, jadi reaksi setaranya seperti ini. AlOH3 itu terionisasi membentuk Al3+ dan 3OH-. Berarti kita udah sering belajar, jika reaksi ionisasinya seperti ini, berarti persamaan KSP-nya itu adalah konsentrasi Al3+ dikali dengan konsentrasi OH-, tapi kita pangkatin 3. Karena di sini OH- koefisiennya 3, berarti di sini kita pangkatin 3. Nah, jadi ini persamaan KSP-nya seperti ini. Sekarang tugas kita mencari berapa konsentrasi Al3+ dan berapa konsentrasi dari OH-. Ya udah, jika kelarutan dari AlOH3 itu adalah sebesar S, kalau ini S, berarti
karena di sini koefisiennya sama-sama 1, di sini juga S. Sementara itu, karena di sini koefisiennya 3, di sini koefisiennya 1, kalau ini S berarti ini 3S. Jadi, konsentrasi Al3+ itu adalah sebesar S, sementara konsentrasi OH- itu sebesar 3S. Ini kita pangkatin 3. Jadi, kalau kita otak-atik ini dapat 27S pangkat 4. Ya, jadi ini KSP dari AlOH3. Ya udah, tinggal kita masukin angka S-nya. S-nya itu 4,22 kali 10 pangkat minus 12. Ini pangkatin 4. 27 dikali yang ini ya. Ya udah, ini bisa kalian hitung sendiri, nanti dapat nilai KSP dari AlOH3. Ya, jadi caranya seperti itu ya. Sederhana ya caranya. Tinggal kita tulisin dulu reaksi ionisasinya, kemudian kita tuliskan persamaan KSP-nya, kemudian masukin konsentrasi Al3+-nya dan konsentrasi OH-nya, S dan 3S. Ya udah, kita masukkan ke rumus ini, dapat nilai KSP-nya berapa. Oke, sekarang kita lihat di sini. Jadi sebenarnya kalau kita amati, rumus umum dari rumus KSP itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita punya suatu senyawa, terus dia itu terionisasi, membentuk dua buah ion, misalnya ini ion positifnya, ini ion negatifnya. Misalnya si ion positif itu koefisiennya sebesar B kecil, sementara si ion negatif sebesar C kecil. Berarti nilai KSP-nya, jika reaksi ionisasinya itu seperti ini, persamaan KSP-nya itu adalah B kecil dikali S dipangkatin B kecil, dikali C kecil dikali S pangkatin C kecil. Nah, kalau kalian bingung, sebenarnya bisa kita lihat di contoh yang ini nih. Tadi AlOH3 itu kan dia terionisasi membentuk Al3+ dan 3OH-. Ini ion positif, koefisiennya 1, ini ion negatif, koefisiennya 3. Berarti KSP-nya itu pasti, misalnya yang B di sini ini ion positif ya. Berarti koefisiennya kita kalikan S. Ini kan Al koefisiennya 1, berarti 1 kita kalikan S, kita pangkatin koefisiennya. Di sini kita pangkatkan koefisiennya. Koefisiennya itu dia 1, berarti kita pangkatin 1. Dikali dengan C. C itu adalah koefisien dari si ion yang negatif. Koefisien dari si OH- ini, yaitu 3. Ini 3, kita kalikan S. Kemudian di sini kita pangkatkan dengan C lagi. C itu adalah tadi koefisien dari si ion negatif, yaitu 3 ini. Kita pangkatin 3. Nah, ini dapat S dikali 3S pangkat 3. Ini tadi 27S pangkat 4. Ya, jadi sebenarnya rumus umumnya seperti ini ya. Tapi tadi kita paham ini sebenarnya rumusnya itu dapat dari mana. Langkah-langkah lengkapnya itu seperti apa. Tapi gini, sekarang dari rumus umum ini, sebenarnya kelihatan bahwa semakin besar nilai kelarutan, maka nilai KSP-nya itu juga akan semakin besar. Jika nilai S-nya itu semakin besar, ya udah pasti KSP-nya juga makin gede. Kalau ini makin gede, ya pasti yang ini juga makin gede. Nah, padahal kita sudah belajar di konsep kelarutan, di video tentang konsep kelarutan, semakin besar nilai kelarutan atau semakin besar nilai S, artinya padatan tersebut itu semakin mudah larut. Jadi yang nilai S-nya lebih besar, dia itu yang lebih mudah larut. Misalnya NaCl dan AgCl. NaCl nilai S-nya itu 6,1. Sementara AgCl nilai S-nya itu 1,3 kali 10 pangkat minus 5. Di sini kelarutan dari NaCl itu kan lebih besar dari kelarutan dari AgCl. Artinya si NaCl itu lebih mudah larut. Nah, di sini semakin besar S, KSP-nya semakin besar. Artinya semakin mudah larut, tadi kan nilai S-nya makin gede. Kalau nilai S-nya makin gede, nilai KSP-nya juga makin gede. Berarti semakin si zat tersebut mudah larut, maka nilai S dan KSP-nya itu akan semakin besar. Ya, jadi itu tentang nilai KSP ya. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara menghitung nilai KSP jika yang diketahuinya itu adalah nilai kelarutan. Sekarang kita akan belajar bagaimana menghitung nilai kelarutan jika yang diketahuinya itu nilai KSP-nya. Ya udah, ini sebenarnya sama, ini mah tinggal kita balik aja. Jadi kita lihat di sini nih. Misalnya di sini diketahui ada senyawa CaCO3. KSP-nya itu 3,4 kali 10 pangkat minus 9. Di sini tujuan kita adalah menentukan berapa kelarutan dari CaCO3. Nah, jadi ini kebalikan dari yang tadi ya. Di sini yang diketahuinya itu KSP, kemudian ingin ditentukan berapa nilai kelarutannya. Nah, caranya gimana?
Ya udah, pertama, lagi-lagi yang paling penting adalah menentukan seperti apa reaksi ionisasi dari CaCO3. Jadi CaCO3 dia itu kan akan terionisasi. Di sini ada Ca dan ada CO3. Di sini dia akan membentuk ion Ca larutan, ini padatan ya, dan ion CO3 ini larutan juga. Nah, sekarang kita tentukan berapa muatan dari ion Ca dan berapa muatan dari ion CO3. Nah, ini sebenarnya gampang ya, kalau udah belajar bab asam basa dan seterusnya, kita tahu pasti Ca itu muatannya positif 2, sementara CO3 itu muatannya negatif 2. Atau kalau ragu, bisa kita lihat di sini ya, Ca itu yang ini ya, Ca muatannya positif 2, sementara CO3 itu yang ini ya, CO3 muatannya negatif 2. Ya, jadi CaCO3 itu akan terionisasi membentuk Ca2+ dan CO3 2-. Ini kebalik ya, bukan minus 2, tapi CO3 2-. Oke, kemudian kita tentukan berapa konsentrasi dari Ca2+ dan berapa konsentrasi dari CO3 2-. Ya udah, karena CaCO3 kelarutannya itu sebesar S, ini sebesar S, berarti karena ini koefisiennya sama-sama 1 semua nih, berarti di sini juga S, di sini juga S. Artinya, KSP dari CaCO3 itu kan adalah konsentrasi dari Ca2+ dikali dengan konsentrasi dari CO3 2-. Ca2+ itu S, CO3 2- itu S, berarti ini sama dengan S kuadrat. Berarti KSP dari CaCO3 itu sama dengan S kuadrat. KSP dari CaCO3 itu sama dengan S kuadrat. Ya udah, ini kan KSP-nya udah diketahui. 3,4 dikali 10 pangkat minus 9. Ini sama dengan S kuadrat. Nah, kita kan mau menentukan nilai S-nya. Ya udah gampang, ya udah berarti S itu adalah akar dari 3,4 dikali 10 pangkat minus 9. Nah, ini kalian hitung pakai kalkulator dapat angkanya berapa. Nah, ini nilai S dari CaCO3. Satuannya itu molar. Ini nilai kelarutan dari CaCO3. Ini kalau kalian hitung nilainya adalah 5,83 kali 10 pangkat minus 5 molar. Ya, jadi itu caranya untuk menentukan nilai dari kelarutan jika yang diketahuinya itu adalah nilai dari KSP-nya. Pokoknya yang paling penting itu menentukan reaksi dari ionisasinya. Kemudian lihat koefisiennya, ini sama-sama 1, berarti kalau ini S, ini S, ini S juga. Ya udah, kita masukkan S ini dan S ini ke rumus KSP. Nanti dapat S-nya berapa. Oke, biar lebih jelas kita lihat contoh yang kedua. Ini ada PbI2, KSP-nya 9,8 kali 10 pangkat minus 9. Ya, kita tahu PbI2 itu kan dia akan terionisasi. Ini ada Pb, ada I. Berarti ini ada Pb larutan dan ada I larutan. Kita tahu tadi I itu pasti muatannya negatif 1. Kalau I muatannya negatif 1, ini I-nya ada 2. Berarti kita kalikan 2, berarti ada negatif 2. Karena ini suatu senyawa netral, berarti dia muatannya 0. Karena I2 itu muatannya negatif 2, berarti Pb itu muatannya positif 2. Agar positif 2 tambah negatif 2 itu sama dengan 0. Berarti ini Pb 2+. Kemudian kita setarakan reaksi ini. Ini di ruas kiri I-nya ada 2, di ruas kanan I-nya cuma 1. Berarti ini kita kalikan 2. Nah, ini reaksi ionisasi lengkapnya itu seperti ini. Berarti PbI2, rumus KSP-nya itu adalah Pb2+ dikali dengan I minus kita pangkatin 2. Nah, sekarang kita cari konsentrasi Pb2+ dan I minusnya. Kalau ini S, berarti ini juga S, ini 2S ya. Ini koefisien 2. Berarti ini adalah S, ini 2S, kita pangkatin 2. Berarti ini adalah 4S pangkat 3 ya. Ini adalah KSP dari PbI2. KSP-nya udah diketahui 9,8 kali 10 pangkat minus 9. Berarti ini S pangkat 3 sama dengan 9,8 kali 10 pangkat minus 9 dibagi 4. Berarti S-nya itu adalah akar pangkat 3 dari angka ini ya. 9,8 kali 10 pangkat minus 9 ini bagi 4. Nah, ini kalian hitung dapat nilainya berapa molar ya. Ya, jadi caranya gampang ya untuk mencari berapa nilai kelarutan jika yang diketahuinya itu nilai KSP-nya. Kita lihat yang terakhir nih. Ini ada PbSO4. KSP-nya 2,5 kali 10 pangkat minus 8. Ya udah, lagi-lagi kita tulis reaksi dari ionisasi PbSO4-nya. Ini ada Pb, ada SO4. Ada Pb, larutan, ini padatan, dan SO4 ya, ini larutan. SO4 kita udah sering bahas, pasti dia muatannya negatif 2. Ini SO4 pasti 2-. Kalau nggak percaya, lihat di sini. SO4 itu yang mana nih? SO4 itu yang ini ya, SO4 2-. Jadi di sini SO4 itu negatif 2, ini kan negatif 2.
karena dia suatu senyawa netral, pastikan muatannya 0, berarti Pb itu muatannya positif 2. Agar positif 2 tambah negatif 2 itu sama dengan 0, jadi Pb itu 2+. Ini reaksinya sudah setara, berarti rumus KSP dari PbSO4 itu adalah konsentrasi dari Pb2+ dikali konsentrasi dari SO4 2-. Nah, kalau ini S, berarti karena ini koefisiennya sama-sama 1 semua nih, berarti ini juga S, ini juga S. Berarti ini sama dengan S dikali S alias S kuadrat. KSP-nya sudah diketahui 2,5 kali 10 pangkat minus 8. Berarti S itu adalah akar dari 2,5 kali 10 pangkat minus 8. Nanti kalau kalian hitung dapat nilainya berapa molar ya. Ya, jadi gampang ya cara menentukan nilai dari kelarutan jika yang diketahuinya itu adalah nilai dari KSP-nya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini contoh soal yang cukup sering muncul ya tentang KSP dan kelarutan. Jadi biasanya diketahui ada 5 buah garam. Ada 5 buah garam, kemudian ditanya yang kelarutannya paling besar yang mana? Alias yang nilai S-nya paling besar tuh yang mana? Ya udah, ini kan diketahui KSP-nya. Ya udah, tinggal kita cari dari masing-masing KSP dari senyawa-senyawa ini, nilai S-nya tuh berapa? Yang ini S-nya berapa? Yang ini S-nya berapa? Nah, terus kita bandingkan yang paling besar itu yang mana. Tadi kita udah belajar bagaimana cara menentukan nilai kelarutan jika yang diketahuinya itu adalah nilai dari KSP. Jadi tinggal kita aplikasikan cara yang tadi ya. Kemudian, tadi ingat juga ya, nilai kelarutan itu menunjukkan seberapa mudah si senyawa tersebut larut. Jadi kalau kita mau menentukan mana senyawa yang paling mudah larut, kita itu lihat nilai dari kelarutannya. Jangan lihat nilai KSP-nya. Jadi misalnya pertanyaannya, mana senyawa yang paling mudah larut? Nah, kita bandingkan nilai S-nya. Yang nilai S-nya paling besar, artinya dia itu yang paling mudah larut. Jadi yang kita bandingkan itu nilai S-nya, bukan nilai KSP-nya. Oke, jadi itu sudah selesai tentang menghitung nilai S dari data KSP ya. Jadi sekarang kita lihat ringkasan dari video tentang hasil kali kelarutan. Ini nomor 1-3 sudah kita bahas di video sebelumnya. Di video kali ini kita membahas nomor 4 dan nomor 5 ya. Jadi kita membahas bagaimana cara menghitung nilai KSP jika yang diketahuinya itu nilai S-nya dan sebaliknya. Kemudian ini kesimpulannya juga, semakin besar S, semakin besar nilai KSP. Oke, jadi itu sudah selesai tentang hasil kali kelarutan atau KSP. Di video setelah ini, kita akan belajar yang namanya meramalkan pengendapan. Nah, tentang meramalkan pengendapan ini, kita akan bagi dua. Meramalkan pengendapan kasus 1 dan meramalkan pengendapan kasus 2. Di video setelah ini kita bahas dulu yang pertama, yaitu meramalkan pengendapan kasus 1.